ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah pandemi COVID-19 yang sejak tahun 2020 sampai sekarang masih juga belum usai. Dan yang kedua adalah bagaimana pemulihan ekonomi bagi masyarakat Kota Solo. Kita semuanya tahu bahwa Pak Gibran dan Pak Prakoso dalam menangani COVID-19 ini sudah on the track. Artinya, apa yang menjadi putusan dari pemerintah pusat tentang PPKM itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Dari sisi lain, Pak Gibran dan Pak Prakoso dalam rangka pemulihan ekonomi kadang-kadang gas, kadang-kadang rem. Artinya, PPKM yang begitu ketat itu disiasati agar supaya perekonomian di Kota Solo itu tetap jalan. Terdapat beberapa kelonggaran, misalnya saja di pasar tradisional, di pasar modern, kemudian di kuliner dan sebagainya. Bahwa keberhasilan pemerintah, ya khususnya Kota Solo itu tidak karena wali kota dan wakil wali kota dan stafnya, tapi juga karena partisipasi masyarakat secara bersama-sama untuk menangani COVID-19. Tapi di sisi lain tentang ekonomi yang saat ini memang sedang terpuruk, maka ini juga harus bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Ya sebagai contoh misalnya saja dengan dibukanya pasar induk, ya, pasar besar, pasar legi, ini membuktikan bahwa keberpihakan Pak Gibran dan Pak Prakoso untuk bagaimana mengangkat, memulihkan ekonomi masyarakat Kota Solo. Kota Solo itu secara nasional ya, itu sebagai kota yang ramah terhadap penghuni, kota budaya dan senian. Sehingga itu adalah salah satu destinasi tujuan wisata baik nasional maupun internasional. Kota pendidikan juga, karena di Kota Solo ini kan banyak perguruan tinggi, ya sekolah menengah, kejuruan dan sebagainya. Ini artinya adalah dukungan besar bagi Pak Wali Kota dan Pak Prakoso untuk bisa memanfaatkan kondisi seperti ini. Jadi segi pariwisata, perekonomian, kemudian pendidikan dan juga kesehatan, saya kira ini juga perlu ya dengan dibangunnya RSUD Soekarno-Hatta di Semanggi dan juga RSUD Ngipang ini adalah suatu bentuk kepedulian kesehatan masyarakat. Harapan saya ya sampai akhir masa jabatannya itu nanti ya sukses besar ya, terutama membangun sumber daya manusia. Ya, ini sangat penting. Para generasi muda kita, kaum milenial ini memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk sebagai pemegang estafet bagi pemimpin-pemimpin yang lampau. Era digital atau revolusi industri 4.0 ini sangat penting. Karena provinsi Kota Solo ini tidak mungkin lagi sebatas karena lewat surat kabar, ya, siaran TV, tapi memang lewat web, sehingga bisa mendunia gitu ya, sistem pemerintahan, kemudian perdagangan, SDM, pendidikan dengan sistem digital itu memang akan lebih efisien, lebih produktif, bisa lebih sukses dalam menjangkau dunia. Istilah pengertian digitalisasi itu kan sistem sampai ke tingkat bawah, RT, RW, kelurahan itu sudah harus link ya. Jadi begitu cepat kalau ada informasi dari level bawah, maka Pak Wali Kota itu bisa tahu. Demikian juga dari pusat Wali Kota sampai ke tingkat bawah, bahkan masyarakat itu juga lebih tahu. Sebagai contoh misalnya saja Kelurahan Joglo, itu sudah punya TV Joglo. Jadi itu menyiarkan kegiatan-kegiatan yang sangat produktif pada publik, bagaimana kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah di Kota Solo ini. Jadi ke depan itu ya semuanya sudah bisa mengakses ya, termasuk masalah demografi, lapangan kerja, ya itu semuanya bisa diakses oleh masyarakat. Bahkan sekarang itu tentang vaksin, ya ini sudah Pak Gibran dan Pak Prakoso itu selalu menyiarkan di mana ada vaksin booster, berapa kuotanya, itu saya kira itu langkah maju untuk informasi kepada masyarakat. Masukan untuk Pak Gibran dan Pak Prakoso yaitu tentang infrastruktur ya, terutama pada masalah transportasi di Kota Solo.
Jadi sudah ada moda transportasi yang sudah link bandara, stasiun, kemudian terminal bus ya. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk percepatan ya mobilitas penduduk, dan otomatis itu adalah meningkatkan mobilitas di bidang perekonomian. Kami berterima kasih karena Unisri ini dekat dengan Simpang 7 Joglo yang akan dibangun dengan flyover kereta api dari Balapan ke bandara. Itu suatu langkah kemajuan yang dicapai oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Mudah-mudahan ini adalah ikon baru di Kota Solo ya. Ada Simpang 7 yang tidak pernah macet lagi. Tapi justru nama Kota Solo nanti akan menjadi lebih melambung ya di Simpang 7 Joglo yang sangat modern begitu. Sehingga transportasi di Solo bagian utara ini sangat lancar dan menjadi ikon nasional maupun internasional. Beberapa destinasi wisata di Kota Solo perlu untuk dibenahi agar supaya lebih menarik bagi para pengunjung. Seperti misalkan saja Taman Budaya Balikambang, Sriwedari, Juruk, semuanya itu diperlukan untuk keluarga, untuk anak-anak. Pada saat-saat itu liburan, kalau di kami ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi anak-anak pun perlu dibawa keluar rumah pada saatnya nanti pandemi COVID-19 sudah usai.